Kalau dia tidak pilih, kau sudah janji sama Ustadz Ipung, janji nggak datang, percaya ya. Tapi hari ini dia yang memilih kau. Untuk apa? Menerima berkat. Berhenti bilang pindah-pindah agama. Karena itu mengkotak-kotak. Di negara Republik Indonesia ini jadi terkotak-kotak. Oh, dia keluar dari sana, dia kayak geng. Ini sebetulnya geng motor apa-apa. Tidak, Islam bukan geng motor. Hiyo itu, dupanya itu bikin mata perih. Dan juga saya pikir itu patung kenapa disembah-sembah. Asyhadu Allah ilaha illallah. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini di Victus Restoran. Alhamdulillah siang yang cerah di Victus Restoran. Dan kami pada siang hari ini sebagaimana biasanya momen spesial, ada para tuan guru hadir di sini. Spesial Ustadz Kainama, ada Tuan Guru Ustadz Sumardi, Cungkuo dari Pontianak, satu keluarga Kristen, non Muslim semua. Beliau hanya seorang yang masuk Islam, satu keluarga besar. Dan sebelah kanan ini dari Korea Selatan, Opa Korea. Namanya siapa? Syaukani. Putranya Ustadz Sumardi. Nah, ini mirip Opa Korea. Baik, sekolah di Kafilah. Mau lulus ya? Masuk kuliah mana sekarang? IPB. Baik, ada datang hari ini Mas Mario. Panggilannya Rio. Mas Rio. Asli dari suku mana? Suku Papa Manado, Mama Cirebon. Papa Manado? Ya. Manado mana? Manadonya kita belum pernah pulang, Pak Ustadz. Oh, belum pernah pulang? Belum pernah pulang, Papa pun belum pernah. Nyanda bisa bahasa Manado? Bisa kok, dia balogat pasti. Balogat? Nya bisa? Nyanda bisa. Oh, bisa. Nyanda. Manado mana dah? Waduh, Manadonya mana ya? Remboken. Iya. Daerah Remboken dia tuh ada di gunung ya. Oh, dekat Tomohon. Ya Ya ke arah sana. Pasar ekstrim. Ya betul. Oh, Menara Alpha Omega. Remboken. Wah, saya kurang tahu. Ustaz. Nggak yakin lah. Nggak berani nyebut. Ya. Luar biasa di sana tuh. Dingin, enak, sejuk suasananya. Terus sekarang saat ini usia berapa? Usia 30. 30 tahun. Ini keluarga semuanya ada yang masuk Islam sudah? Kakak dari Papa, orang tua kami beda agama semua. Oh. Dari Sabang sampai Merauke ada. Ada? Maksudnya Sabang sampai Merauke gimana maksudnya? Kakak Papa dapat orang Aceh. Dia masuk Islam. Ya. Dan Ambon ada. Ambon ada. Kakak Papa dapat Ambon. Kristen. Ya. Terus Sabang sampai Merauke ya? Ya.
Berarti sampai Merauke? Nggak ada, nggak percaya saya. Oh, Madura nggak ada. belum. Oh belum. Kan Jawa. Oh iya. Terus sekarang saat ini hadir di sini untuk masuk Islam atau masuk apa? Ya, saya ingin bersyahadat. Ingin bersyahadat. Ya. Mohon dibantu. Ini dibantu. Ini gimana ini? Kok ceritanya bisa masuk Islam gimana? Ya, mungkin panggilan ya. Panggilan. Nggak takut nanti keluarga bagaimana? Oh, nggak masalah. Nggak masalah. Nggak masalah. Berkas-berkas bawa? Berkas. Berkas-berkas bawa? KTP. Yang saya minta. Fotokopi KTP, fotokopi KK. Tapi KTP bawa, Bu? Bawa. Ya udah. Bawa. Oh ya, gampang, nanti kita urus. Ya, berkas-berkas mungkin ya ada ya. Oke. Baik. Kemudian apa yang paling diketahui tentang Islam sehingga mau masuk Islam ini panggilan? Bagaimana? Ingin belajar atau bagaimana? Apa sudah tahu bagaimana? Ya, mereka taat dan 5 waktu. Itu aja sih mungkin. Ya, selebih itu saya harus banyak belajar lagi. Taat 5 waktu itu berat loh. Ya, berat. Kalau agama sebelumnya apa? Ya, saya Kristen Protestan. Gereja? Gereja. Gereja mana? GPIB Karisma. Iya. GPIB Karisma. Iya. Kalau ibadah kan cuma seminggu sekali. Iya, betul. Ya. Kalau di Islam 1 hari 5 kali. Iya. Nah, itu persoalan itu. Ini mau tidak, maksudnya berat. Ya. Berat. Tapi Yesus ibadahnya berapa kali sehari? Sepanjang malam dan sepanjang hari. Sepanjang malam, sepanjang hari. Nanti minta tolong diulas Ustadz ya. Insya Allah. Banyak orang menyatakan bahwa sholat itu berat. Ya. Berat. Kenapa tidak ambil yang agama yang ini saja, yang seminggu, sepekan itu cuma sekali kan enak. Ngapain kok ambil yang 5 kali sehari? Ya, mungkin panggilan ya, Teh. Panggilan. Ya. Oke, baik. Ini keluarga di Jakarta semua. Jakarta semua. Depok. Oh, sudah pamit, Sudah. menyampaikan. Sudah. Hari ini siap sunat? Siap. Siap. Allah. Mentalnya sudah siap. Siap. Allah. Enggak. Biasanya soalnya segede badannya, semakin gede semakin takut sunat biasanya. Maksudnya kalau anak kecil itu semakin berani karena belum ada rasa takut yang begitu besar. Semakin dewasa orang semakin tahu resikonya ini, nggak main-main nih sunat ini. 3 tahun. Usia 3 tahun sunat. Oh, Adiknya malah 3 bulan. 3 bulan. Jadi cepat sembuh. Sudah lupa rasanya sakit kan? Nggak sakit kan ya? Oh, nggak sakit. Nanti sunat, apalagi sekarang sunat itu semakin canggih teknologinya. Ada teknologi bipolar namanya, bipolar. Habis sunat lupa. Iya, lupa kalau sudah sunat. Begitu barangkali. Baik, akan disampaikan. Ada satu penyampaian yang mau disampaikan barangkali. Jelas, Tad. Sampaikan kepada keluarga. Saya hari ini mau masuk Islam. Ya. Tolong sampaikan apa? Tolong apa? Rukun atau apa? Tolong jaga saya, tolong backup saya, tolong. Ya, tolong untuk keluarga dan saudara semuanya, rekan-rekan deket, teman, untuk hari ini pilihan umur 30 tahun jatuh, saya ingin masuk Islam. Mohon bimbingan dan ya disambutlah dengan baik. Amin. Amin. Itu aja sih. Baik, selanjutnya akan disampaikan tausiah oleh Ustadz Ahmad Kainama untuk penguatan bimbingan Islam
kepada beliau, ini bukan ujian kesaktian. Kalau ujian kesaktian nanti di luar pensyahadatan. Ini tausiah kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran jazakallah khairan Ustadz Ipung, Ustadz Mardi bersama putra opa ini dari Korea, Bung Rio, lalu semua basudara keluarga yang datang pada hari ini, berkah di Victus Amin. di tempat Haji Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbahi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Haraditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ini bukan tausiah dan ini bukan penguatan. Karena saya juga tidak lahir dalam keadaan Islam. Nama saya Agustinus Christopher Kainama kalau suka lihat Ayah Sofia Mualaf Center channel, YouTube channel, lihat ada Ambon bicara di situ, gitu. Orang bilang panggil Ustadz K, Ustadz K, gitu. Karena nama saya memang K. Nama lengkapnya Agustinus Christopher Kainama. Jadi saya panggil Tinus dulu, dipanggilnya Tinus. Ini bukan penguatan, bukan apa seperti nasihat buat Bung Rio, enggak lah. Kita sama-sama dari dulu pernah ada di sana dan saling menghormati, serta orang timur bilang baku sayang sama mereka semua sampai saat ini. Pada hari ini kita bersama-sama diperhadapkan dengan berkah. Pertama Bung Rio, lalu ada nyong kecil nanti sebentar lagi, ya toh? Siapa namanya? Leo. Siapa nama baptis siapa itu? Kalau Kristen? Konghucu. Baik, namanya Leo. Leo itu singa. Ya. Jadi hatinya besar, singa, berani, nah? Begini Bung Rio. Tidak ada pindah agama. Loh, ini kacau nih, Kainama nih paling kacau. Iya, saya kacau saya. Supaya pemahaman orang kembali kepada tempat yang proporsional. Apa? Bahkan ustadz-ustadz besar, kiai-kiai besar, kalau tuntun syahadat, dia bilang, hari ini ada seorang saudara kita yang pindah agama, keluar dari agama yang lama, lalu masuk ke Islam. Ini jadi bikin pola pandang, paradigma Kayaknya tuh orang kalau bawa orang seperti Rio, dia kayaknya bangga orang Islam itu. Ya. Saya bawa orang untuk masuk Islam. Kami punya kontribusi untuk seseorang dari tadinya tidak Islam jadi Islam. Kami berkontribusi. Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Bisa berani bilang begitu? Ada seorang perempuan yang bilang begini, suami saya tuh jadi Islam dan sekarang dia Islam yang taat. Itu karena pernikahan dengan saya. Hei, kau siapa? Nakal. Tidak ada orang yang bisa bikin orang lain jadi Islam. Lu siapa? Stop punya pikiran begitu. Engkau sedang mencuri kemuliaan Allah. Nggak ada istilah pindah apa-apaan. Terakhir saya Ustadz Ipung tuntun syahadat, itu menjadi orang yang ke 1247. Terus saya ngomong sama orang, saya telah mengislamkan orang 1247 dan semuanya tercatat di sertifikat. Enggak.
Nggak ada urusannya kayak namanya apa. Ustadz Ipung ini apa? Ustadz Nardi ini apa? Ayo stoplah pikir. Udahlah, stoplah. Ini harus dihentikan. Kenapa? Karena ini bukan pada tempatnya. Saya nggak mau menghakimi orang. Saya tidak mau kamu enggak. Tapi tidak proporsional. Islam itu proporsional. Mau sholat, wudhu dulu, ada rukunnya. Mau tidur, ada rukunnya. Mau makan, mau potong kuku, ada rukunnya. Karena Islam proporsional, tidak lebay. Melebih-lebihkan, oh tuh lihat tuh. Gara-gara itu laki-laki jatuh cinta sama saya, terus dia jadi Islam. Hei, lu siapa? Kau siapa? Bung Rio, Ya. hari ini kau tidak pindah agama? Apaan? Stop punya pikiran gitu, kalau masih ada buang. Saya keluar dari, tadi dibilang GPIB, saya Kristen. Saya sekarang memutuskan untuk, hei maaf Bung Rio, kau siapa? Islam bukan pilihan. Siapa kau pilih-pilih? Islam itu bukan seperti gorengan yang ada di depan Masjid Agung Sunda Kelapa situ. Ada makanan banyak kita pilih. Oh, saya mau makan sate Padang. Kau sedang merendahkan sesuatu yang sangat besar, Bung Rio. Beta mau bilang sehari ini. Saya mau bilang sesuatu sama Bung Rio dan sama keluarga juga. Dengan segala kerendahan hati. Ini orang kok ngomongnya kasar, salah sendiri kenapa cari orang Ambon. Orang Ambon begini, ya. Kenapa undang saya, toh? Ya. Kalau A bilang, lebih baik pahit di depan daripada manis-manis di depan, nanti di belakang ditusuk. Toh? Begini. Allah sedang melihat engkau, Rio. Dari sejak engkau lahir sampai hari ini. Fabi'ai alai rabbikum tukadziban. Dia berikan yang terbaik buat kau, Rio. Terus. Dan antua itu, yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak tergambarkan itu, dia tidak pernah bilang, Rio, aku telah kasih kau segala kebaikanku, kau jadi Islam ya? Tidak. Dia kasih terus. Nafas, umur, walaupun ada sedikit waktu di mana kita susah, tapi dia pasti kasih jalan keluar, Rio. Ya kan? Kalau jika ada satu masalah, maka Allah memberikan dua jalan keluar. Karena di dalam Al-Quran ayat itu Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka witrak alladhi anqadha zakhrak wa rafa'na laka sikrak fa inna ma'al usri yusran. Diulang tapi inna ma'al, satu masalah Allah kasih dua jalan keluar. Cuman orang-orang gak sadar itu. Gini, hari ini kau tidak memilih apa-apa, Bro. Gak ada yang kau pilih. Kau siapa kau pilih-pilih Tuhan? Gak ada. Tuhan pilih kau hari ini. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan yang sejati, Esa, memilih engkau hari ini. Kalau dia tidak pilih, kau sudah janji sama Ustadz Ipung, janji nggak datang, percaya ya? Tapi hari ini dia yang memilih kau. Untuk apa? Menerima berkat, kasih damai sejahtera. Tuhan sedang menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat itu nggak? Ya. Apa itu? Itu kalau kata tutup itu, kalau kita tutup kebaktian ibadah namanya berkat. Nanti tutup haleluya, 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 amin. Pulang keluar salaman sama pendeta, tunggu di depan. Ulangan 6 22 sampai 26. Loh kenapa ini Ustadz nih? Bagaimana Ustadz kacau nih? Enggak. Karena berkat itu terakhirnya pada ayat 26 disebutkan sebagai ha bereka ha shalom. Bahasa aslinya. Hari ini Bung Rio itu engkau dipilih, bukan kau pilih, Bung. Engkau dipilih untuk apa? Menerima berkat. Mau enggak?
No. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini aja kuncinya. Nggak ada urusan sama yang lain. Nggak ada urusan sama KTP, foto, berkas-berkas. Ini orang mau dapat berkat. Hidup dalam berkat. Hidup yang proporsional, tidak lebay. Hidup yang natur, yang alamiah. Engkau sebagai laki-laki manusia, bagaimana hidup sebagai laki-laki? Diatur dalam Islam. Salah satunya khitan. Itu contoh buat jadi laki-laki aja. Kalau ada orang bilang laki-laki tapi dia nggak khitan, maaf, kau belum laki-laki. Kenapa? Takut kan? Menghadapi pemotongan aja ya, kau takut bagaimana menghadapi kehidupan? Kehidupan itu lebih keras, Bung Rio. Bung Rio ini hari ini jadi manusia. Menjadi Islam artinya menjadi manusia. Karena Islam selain artinya assalam atau damai, Islam artinya juga adalah totally submit, pasrah sempurna. Apa? Total submit, apa? Menyerahkan, submit itu totalitas, menyerahkan seluruh hidupnya hanya kepada satu kuasa. Apa? Pencipta langit dan bumi. Saya nggak bilang dulu namanya Allah. Oke lah, pencipta langit dan bumi. Pencipta, engkau ciptakan aku. Hari ini aku mau bilang sama engkau, gitu. Rio bilang, Rio, aku serahkan seluruh hidupku dan matiku kepadamu. Inna solati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kau yang bikin aku kembalikan kepadamu, aku serahkan, itu aja. Dan ketika Rio bilang begitu, maka engkau menjadi bagian dari tanggung jawab pencipta itu. Segala bebanmu sudah ditaruh di tangan di atas itu. Hari ini tidak ada orang masuk Islam. Hari ini tidak ada yang masuk Islam, tidak ada. Tidak ada. Apa? Hari ini orang mempertontonkan sama orang lain. Aku diberkati. Tidak ada yang pindah dari satu agama ke agama lain, tidak ada. Engkau pulang ke rumah kau punya Bapa di sorga. Namanya hari ini disebutkan, nanti engkau akan sebutkan. Siapa? Allah. Allah. Yang menjadi walimu siapa? Saksimu. Rasulullah. Tidak ada pindah agama. Kita hari ini pulang kepada cinta yang sejati, kepada berkat yang sejati, kepada pemenuhan yang sejati. Namanya Assalamah Islam. Berhenti bilang pindah-pindah agama, karena itu mengkotak-kotak. Di negara Republik Indonesia ini jadi terkotak-kotak. Oh, dia keluar dari sana, dia kayak geng. Ini sebetulnya geng motor apa-apa. Tidak, Islam bukan geng motor. Islam adalah berkat. Islam adalah rahmatan lil alamin. Kau mau terima itu? Katakan, Allah, I love you. Rasulullah, I love you. Islam itu bukan susah, jadi satu hari 5 kali bangun pagi, lalu kau ambil wudhu, sholat, sunat. Enggak. Islam cuma bilang I love you aja. Bung Rio, Islam tuh cuma bilang I love you aja. I love you. Kelihatannya tuh kok Islam susah, mesti puasa 1 bulan. Orang-orang waktu dulu saya di sana tiap hari toki dogi, bikin RW, bikin babi kecap, bikin yupoh, cuknyuk, bakut. Islam itu kebanyakan ibadahnya, makan kurang. Ikan bakar jarang. Mana nanti kalau puasa, kalau bung mau menikah gitu kan, ada yang masih belum tertutupi itu, disarankan apa? Puasa Senin Kamis. Puasa melulu ini, agama apa ini? Lama-lama mati kita. Waktu saya dulu di sana Sobronebun, tiap 1 minggu sekali Sobronebun, tau? Ketawa dia, Sobronebun. Kacang merah. Pakai cuknyuk tuh kaki.
Brenebon. Brenebon. Oh, di Manado ini Ustaz, Brenebon itu terkenal. Oh, sama. Brenebon. Sebetulnya bukan sop kacang merah, artinya bukan, karena brown bone itu kacang, bean bahasa Belanda. Brown itu coklat, jadi dia coklat tua. Cuman orang kita bilang kacang merah gitu. Kenapa kita bahas kacang merah? Kita kan lagi bahas orang musyahadat. Gitu. Rio, Bung Rio. Nanti Ustadz Ipung tidak akan menuntun kau untuk jadi Islam. Wih, ini Ustadz kacau ini, ya. Tapi insya Allah Ustadz Ipung dan Ustadz Nardi akan tuntun Bung Rio untuk mencintai penciptanya. Cinta. Islam itu rahmatan lil alamin. Cinta aja isinya, udah nggak ada yang lain. Kita bangun pagi susah-susah 3:30, ambil wudhu, mandi bila perlu, wudhu, lalu taruh hanya untuk taruh jidat ini di atas tanah sambil bilang Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Itu apa kalau bukan cinta? Nanti doa, lagi sibuk-sibuk kerja, aku sebentar 5 menit aja. Karena apa orang setengah mati itu? Lagi sibuk kerja, tinggalkan dulu. Lalu wudhu, lalu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Apa? Cinta. Kalau nggak cinta, nggak. Nanti bisa dilihat yang syahadat. Dia sebetulnya cinta Allah atau tidak? Habis syahadat, nggak pernah sholat, nggak pernah belajar ngaji, ngaku Islam, ya kan? Kol-kola nggak tahu, ya kan? Oh, wow, begitu pas mau apa bulan Ramadan, pakai gamis, pakai ini, pakai sorban dililit, jidat dihitam-hitamin, dijedokin ke itu kali, nggak tahu. Pokoknya kelihatan sama orang jidat hitam. Waduh, piara jenggot tuh panjang. Kuncinya satu, dia cinta nggak sama Allah, itu aja. Cinta Rasulullah, itu aja. Hari ini, Bung, segala dosamu akan diampuni. Dan bukan cuma diampuni, dilupakan. Coba bayangkan, hilang. Karena mu'alaf itu bagaikan bayi yang baru lahir. Engkau akan mulai kehidupan yang baru. Kau lahir baru, Bu, serius. Kau lebih baik dari Ustadz Kenama, serius. Cuman masalahnya sekarang, kok jatuh cinta nggak sama dia, ini urusannya kan gitu. Jatuh cinta nggak sama Allah? Jatuh cinta nggak sama Rasulullah? Kalau enggak, jangan. Karena apa? Karena udah syahadat, tapi tidak menerima apa-apa. Banyak mu'alaf yang bilang, setelah aku bersyahadat hidupku susah, dibuang keluarga, nggak punya uang, pekerjaan diberhentikan. Atau kalau yang masih di kampus, aku tidak bisa lagi, ini semester depan aku nggak tahu aku masih sekolah apa enggak. Loh, ini cintanya Allah. Kenapa kau bingung? Iya, masalahnya ketika aku jadi Islam, tidak ada yang tanggung biayaku, Ustaz. Hei, itu di atas apa? Enggak, selama ini ada keluarga yang Kristen yang tanggung biaya saya. Keluarga Kristen, oke. Yang ciptakan keluarga Kristen ini siapa? Ya Allah. Kita datang langsung sama sumbernya kok. Masa dia nggak tahu kita butuh biaya buat bayar semester, ongkos? Masa dia nggak tahu? Nggak mungkin. Bung, mau taruh nggak semua hidupmu kepada dia yang bikin kamu? Lihat. Falling in love, jatuh cinta. Allah, aku jatuh cinta kepadamu ya Allah. Ya Rasulullah, aku jatuh cinta. Kenapa kita jatuh cinta? Karena inilah yang akan menanggung seluruh hidup kita sampai di lubang kubur. Itu Islam. Islam bukan ikuti saya, bismillah, bismillah, asyhadu. Ada cetek kotak lo. Islam syahadat adalah cinta. Cinta yang agung. Kau sholat bukan karena Islam tatanan ibadah, tapi karena kau cinta sama yang bikin sholat itu.
ketika kita melakukan sholat, tidak berat jadinya. Kenapa? Karena ada cinta di situ. Orang pacaran, maaf Bung, pacaran sama itu, sama si kakak. Bung lagi kerja sibuk-sibuk tuh, terus tiba-tiba kakak telepon, anterin aku dong. Mau kemana? Ada ini nonton yuk. Cinta dibela-belain tuh bagaimana kita bisa jalan sama cinta tuh. Cinta. Dibela-belain untuk tuh perempuan, gimana caranya kita bisa bikin dia senang. Sama yang bikin kita begitu enggak? Itu yang bikin kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Slow. Ntar dulu nih, kerjaan masih banyak. Tapi kalau cewek telepon, tunggu sebentar, kerjaan ditinggal. Itu sholat bukan untuk ibadah, bukan. Sholat itu untuk menunjukkan kau cinta nggak sama yang bikin kau, titik. Puasa, kau cinta nggak sama yang bikin kau, titik. Sedekah, kau cinta nggak sama yang bikin kau. Bukan masalah disorot kamera lalu kita kasih, lalu ulus kepala anak yatim, nanti disiarkan di TV. Apa-apaan? Nggak ada urusan. Kau cinta nggak sama yang bikin kau? Keluarga yang menghantar orang yang bersyahadat. Saya mau nganterin dia. Nanti dia akan ingat ya, saya yang mengantar itu dia untuk bersyahadat. Bukan itu. Ketika engkau mengantar syahadat, kakak antar Bung Rio syahadat ini. Stop punya pikiran kakak antar dia. Stop. Maaf ya, itu pikiran bodoh. Kakak sedang dilihat Allah. Ada berkat yang mau tercurah buat kakak. Sampai Allah kasih jalan buat kakak antar Bung Rio bersyahadat. Allah punya bagian buat kakak. Itu Islam, Kak. Itu Islam. Nih, jauh-jauh dari Jawa Timur nih. Bukan cuma untuk pasang kamera. Bukan. Tapi dia tahu. Ini ada langkah dari Allah nih. Supaya aku dapat berkat, aku harus jalan dulu. Allah kasih aku jalan dulu nih ke Jakarta. Aku jalan ya Allah, karena I love you. Kakak antar Bung Rio ke sini bukan karena Bung Rio, tapi kakak cinta Allah. Nanti Allah cinta kakak dan Allah akan berikan semuanya kepada kakak. Dipenuhi semua. Keluarga yang antar mau bersyahadat, jangan pikir ini anak yang mau bersyahadat, jangan. Mas, abang, sama mbak yang antar, engkau sedang diberkati Allah. Doamu sedang dijawab Allah. Kalau enggak bisa nganterin ini, percaya? Bener nggak? Kita usaha kayak gimana nggak bisa, ada aja halangannya, bener nggak? Tapi ketika kita sampai sini, Allah sedang menjawab engkau. Demikian, Ustaz, Ibu, barakallahu fiik. Baik, kita akan melaksanakan pensyahadatan untuk Ananda Mas Rio, ya, Mas Rio, yang akan disyahadatkan oleh Al-Ustadz Sumardi. Nah, baik, kepada Ustadz Sumardi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai syahadat. Langsung ya Ustadz ya. Langsung. Ya mungkin sedikit yang saya ingin sedikit boleh Ustadz ya. nah, boleh. Bang Rio. Ya. Jadi ya seperti kata Ustadz kayak itu bahwa ya Bang Rio ada di sini itu karena rahmat dan kasih sayang Allah. Ya. Allah. Jadi ya Allah sudah menakdirkan kita bisa bertemu di sini. Saya juga nggak nyangka bahwa hari ini saya bisa ketemu Ustadz Ipung, Ustadz Kay, dan juga Bang Rio. Jadi Allah sudah menakdirkan kita berada di sini. Amin ya Allah. Jadi ya saya dulu juga memang tahun 99 saya kembali ke asalnya. Ya, jadi kembali ke Islam karena kita lahir kan sebagai fitrahnya ada Islam. Jadi sebagai kata Ustadz Ipung itu tanjakan katanya. Kalau Ustadz Ipung turunan, kalau kita tanjakan Ustadz.
Jadi ya itu mungkin kata saya bahwa yang saya rasakan dengan ini bahwa ketika kita masuk, kita kembali kepada Islam, jadi menyerahkan, berserah diri kepada Allah. Makin kita, perjuangan awal memang pasti ada, semua itu butuh perjuangan. Tapi ketika kita makin mencintai Allah, insya Allah Allah akan mudahkan. Amin ya Allah. Saya sudah mengalami dan saya banyak sekali mengalami hal-hal yang luar biasa. Amin. Yang luar biasa. Kadang-kadang saya menangis, saya bawa Allah begitu sayang gitu loh. Kan kita suka lupa. Manusia itu ya Ustaz ya, kita suka lupa, tapi Allah tuh saya sayang sama kita. Saya merasakan sekali sampai saya punya anak, kemudian sampai kita memang banyak sekali. Setiap saya berdoa, Allah sering kabulkan. Kadang saya malu juga. Ketika saya berdoa, Allah mengabulkan. Tapi kadang-kadang kita sendiri suka lalai. Kadang-kadang tergoda, kita suka ketaatan kita kadang suka ini. Ya mungkin itu yang saya ingin sampaikan, bahwa semakin kita cinta, Allah akan mungkin. Jadi kita mesti selalu istiqomah, insya Allah. Banyak Ustaz-Ustaz Kay juga bisa membimbing kita juga, Ustaz Ipung. Ya, saya rasa mungkin sekedar ini, ya mungkin saya sangat bersyukur bahwa pada saat ini Allah memberikan karunia ya, kepada beliau juga, kepada kami semua, kepada sekalian yang Matarim, bahwa ya, kita bisa sebagai perantara ya. Karena semua dari Allah. Amin. Karena bukan siapa-siapa, seperti kata Ustaz Kay. Semua dari Allah yang menentukan semuanya, yang menakdirkan semuanya. Jadi kami hanya sebagai wasilah, sebagai perantara untuk membantu beliau. Gitu ya. Kita mulai ya. Ustaz, mohon dibantu sampaikan testimoni bagaimana dulu ceritanya. Oke, baik. Masuk Islam. Baik. Jadi saya dari suku Tionghoa ya, suku Tionghoa, Pontianak. Saya juga bisa masih bahasa Teochew, saya bisa. Jadi dari bahasa Teochew, orang tua saya Konghucu Buddha lah. Tanda Konghucu dan Buddha itu tipis. Jadi dulu saya kecil sering dibawa ke, kalau Imlek suka bawa ke vihara, kelenteng ya. Jadi suka sembahyang, saya juga pergi ikut, tapi malam-malam, dan saya nggak suka karena hiyo itu, dupanya itu bikin mata perih, dan juga saya pikir itu patung kenapa disembah-sembah. Jadi saya merasa itu kayaknya kenapa gitu loh, karena kenapa ini. Jadi waktu itu saya memang dari kecil nggak, dan kemudian saya sekolah di Katolik, di sekolah susteran, akhirnya sampai saya SD SMP di Pontianak, kemudian SMA itu saya masuk di Rini, maksudnya Matraman, karena kebiasaan di Katolik, akhirnya saya masuk Katolik, ya kan, masuk Katolik karena itu nama baptisnya Alexander. Jadi kelas 2 SMA waktu itu. Tapi setelah saya kuliah, kemudian saya kuliah di ITB di Bandung, kemudian saya kerja waktu memang ketika saya masuk gereja terus itu saya merasakan itu sesuatu yang rutinitas ke gereja, pulang Sabtu Ahad ya, Sabtu Minggu itu ini, dan saya rasa ya hanya sekedar itu. Jadi saya merasa bahwa itu rutinitas, sehingga kadang-kadang saya nggak ke itu pun nggak masuk nggak ke gereja pun saya merasa ya kalau malas ya baik-baik aja, tidak ada sanksi, tidak ada apa. Jadi akhirnya sampai ketika saya sudah kerja, kemudian saya merasakan hidup saya apa sih, saya mencari tujuan hidup saya apa saya hidup gitu loh. Saya mati sekarang dan mati nanti apa bedanya, itu yang menjadi pertanyaan saya, dan saya tidak menemukan itu. Dan saya merasa saya ini akhirnya saya, karena waktu saya terus terang ketika terhadap Islam, karena saya basicnya memang dari suku Tionghoa, kita tuh terhadap Islam tuh ya biasalah menganggap itu agama yang ekstrim, yang keras, yang ini gitu loh. Jadi memandang seperti itu. Tapi ketika ternyata saya waktu saya maintain dengan teman-teman saya Muslim, saya merasakan orang Muslim baik, tidak seperti yang digambarkan. Di situ saya diskusi, dan memang saya ketemu Ustaz, saya ada diskusi, dan memang saya
dia sampaikan kepada saya di Su'adariyat, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun, ya kan? Dan saya tidak, dan kata Allah, saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Itu tujuan hidup. Oh, ternyata di Islam itu ada tujuan hidup. Bahwa kita menyembah Allah, kita ciptakan, kemudian tujuan kita ada untuk kembali ke Allah. Itu di surga. Jadi saya merasa, oh itu ada. Selama ini saya mencari tidak ada. Karena saya merasa hidup saya akan hambar. Hanya begitu saja, ya begitu saja gitu loh. Gitu. Jadi saya merasa itu hambar sekali dan tidak ada semangat gitu loh. Memang kemudian akhirnya tahun 99 saya syahadat ya. Kemudian sebelumnya memang saya juga sunat ya, karena zaman dulu sunat masih dijahit Ustaz. Kemudian tahun 2001 saya menikah. Kalau istri saya itu mertua saya ayah mertua Jawa dan ibu mertua Sunda. Jadi saya nikah dan perjalanan ini memang ya awalnya yang berat itu memang belajar Iqra. Itu terasa berat sekali. Tapi memang dengan perjalanan Allah memberikan kemudahan. Amin insyaallah. Saya waktu itu ketika itu kemudian ada teman ngajak, akhirnya saya memberanikan diri untuk ikut kuliah ilmu usuluddin di Yapit. Saya jadi waktu itu pada baca Qur'annya itu masih bawa Iqra, tapi suatu saya paksain. Akhirnya dengan belajar 4 tahun di sana, kemudian ada Ustaz Azami ya, rahimahullah. Jadi beliau itu termasuk guru kita. Itu saya belajar karena saya merasa ketika masuk Islam saya mesti totalitas. Saya kayak yang sampaikan tadi bahwa ketika belajar saya merasakan makin saya belajar makin saya merasa saya makin cinta dengan Islam. Allah. Saya merasa ini, kemudian saya makin merasa bahwa dengan saya terutama saya tentang akidah ya, kita belajar akidah, saya merasa bahwa saya selalu bersyukur Allah memberikan hidayah. Allah. Saya bisa kembali itu saya menangis dan dalam perjalanan banyak saya menemukan seperti ya, tadi saya sampaikan. Satunya ketika saya haji tahun 2011, saya udah punya anak 3. Kemudian saya berdoa kepada Allah, kasih saya anak 1 lagi. Saya waktu itu doa kepada ya Allah, kasih saya anak lagi sebelum istri saya umur 40. Sebelum istri saya umur 40. Waktu itu istri saya haji, istri saya umur 37. Saya minta anak karena saya pikir baik dikasih 1 kan. Jadi ya Allah kasih umur sebelum 40. Dan istri saya udah cesar 3 kali. Dokternya sudah, dok sedang boleh sekali lagi nggak? Boleh, kata dokternya. Ya udah, saya waktu haji saya berdoa. Alhamdulillah sekedar pulang langsung Allah menjawab. Jadi saat itu saya berdoa di jadi saya berdoa Allah langsung mengijabah. Alhamdulillah Allah mendengar. Dan ketika udah anak keempat lahir dan kita ada Al-Ansari ya, Al-Ansari, saya pikir udah boleh steril karena khawatir kalau hamil lagi istri saya cesar itu kan risikonya terlalu tinggi. Jadi karena ada alasan syar'i maka steril. Saya steril saya nggak mau ikat supaya itu dipotong, supaya dijauhkan, dipotong itu dan dibakar ya supaya tidak ini. Dan itu namanya Allah sudah kata kun fayakun, apapun bisa terjadi. Ya kita pikir udah nggak mungkin. Ternyata Allah memberikan lagi. Dan saya dikasih kembar. Allah. Jadi jadi makanya saya bilang kenapa saya masan dari pengalaman itu. Saya dalam hal itu banyak ya, karena saya ketika berdoa Allah selalu memberikan menjawab, memberikan apa yang ini. Memang dengan hal yang memang banyak gitu. Saya sudah mengalami, karena saya malu. Kok saya minta Allah kasih terus gitu. Malu Ustaz. Padahal kita juga masih imannya ini ya, kita masih amal ibadahnya juga masih sedikit, ininya masih ini, tapi kan malu juga ya. Jadi ketika udah waktu ke dokter kita sambil pikir jadi waktu dites istri saya mens udah nggak mens, dites
sekali, saya nggak percaya, nggak mungkin, kita tes lagi sekali, itu lagi 2 garis lagi, aduh, akhirnya ke dokter, aduh gimana ya, Mi, gimana ya, nanti kan risikonya seperti apa, kemudian kita, aduh gimana ya, kalau satu kan kita, kalau kita ini, apa kita mumpung belum ditiupkan rohnya, kita masih bisa digugurkan, karena takut nyawa ibunya kan, kita waktu itu berpikir begitu, Ustaz. Jadi, tapi ketika sampai ke dokter, Pak selamat ya. Kenapa dok? Ini 2, Jadi dalam bayangan kita yang ini, saya dan istri saya tuh nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa menangis, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya sampai rumah, Mi, Allah itu tahu apa yang dipikirkan kita. Jadi Allah memberikan sesuatu yang di luar perkiraan kita. Gimana? Saya tak kisah, kata istri saya, ya udah kita serahkan semua kepada Allah. Kalau Allah memberi, Allah mau ngambil, kita serahkan. Jadi kita udah siap waktu itu, ya karena istri saya udah siap, saya juga alhamdulillah saya siap. Kita pasrahkan semua kepada Allah. Kita di Allah, kalau Allah memberi, ya jagalah ini supaya ini. Kalau Allah mau ngambil, ya silakan ini, karena semua kami serahkan kepada Allah. Alhamdulillah sampai istri saya mau melahirkan, itu kan udah cesar kelima, kembar, jadi itu berisiko tinggi. Alhamdulillah 3 hari sebelum itu baru ada sakit, bawa ke market dan di cesar keluar. Dan ketika istri melahirkan itu umur istri saya masih 39, belum 40. Jadi saya ke istri saya, waktu itu doanya nggak minta 1, doanya ya Allah berikan saya anak lagi sebelum istri saya umur 40. Jadi pikiran saya cuma 1, tapi dikasih 3. 1 ditambah bonus kembar 2. Oke. Dari pengalaman itu, bahwa saya merasa itu sesuatu yang mukjizat dari Allah ya. Jadi kita tidak pernah tahu. Ketika kita pasrah, kita menyerahkan semua, Allah itu menjaga. Itu saya belajar dari apa yang saya alami. Karena risiko tinggi, istri saya jual pasrah, kita semua akan serah Allah. Apa yang terjadi, kita hanya berdoa, Allah jagalah, kalau memang ini. Kalau Allah mau ambil, ya kita juga nggak bisa apa-apa kok. Karena itu semua hak Allah. Tapi apa yang Allah putuskan itu pasti baik buat kita. Menurut kita mungkin bisa nggak baik ya, kita nggak suka. Itu Allah putuskan sesuatu yang baik. Kemudian ada satu lagi yang mungkin yang saya bilang tadi, yang saya bawa di Al-Quran itu ada wa'asa an takrahu say'an wa huwa khairul lakum. Jadi kadang kita bisa aja membenci sesuatu tapi itu bagus buat kita. Itu saya alami ketika saya mulai kerja. Saya nggak suka pada sesuatu marketing. Saya nggak suka sebenarnya marketing, tapi ternyata Allah itu menakdirkan saya jadi sales, jadi marketing. Padahal saya biasanya teknik kimia, maunya jadi mencapai, Allah takdirkan saya menjadi marketing, dan di situlah akhirnya saya bisa menjadi seorang pengusaha. Tapi saya nggak nyangka, padahal saya waktu kuliah saya bilang itu, saya pengen nggak suka, saya bilang ketemu saya pengen nggak suka, pokoknya saya nggak mau kerja sebagai sales, saya nggak mau marketing, karena saya nggak bisa ngomong. Tapi ternyata Allah berkehendak lain, ya kan? Saya bilang, kita mungkin menjadi sesuatu, tapi itu baik buat kita. Allah menakdirkan sesuatu yang baik. Karena makanya kita selalu, apapun yang Allah takdirkan itu pasti baik. Mungkin menurut kita tidak baik, tapi itu baik. Itu saya alami, saya bisa mengambil dari itu dengan bahwa Al-Quran itu, saya mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu benar semua. Jadi ini saya mengatakan, oh ini ayatnya ini ternyata saya merasakannya. Itu Al-Baqarah 216. Jadi ketika itu kita dikatakan bahwa kita nggak suka, tapi ternyata itu baik, ya kan? Saya nggak suka sales, saya menghindari. Ternyata saya daftar itu namanya business development. Saya pikir business development ini bukan sales. Ternyata saya masuk suruh jualan. Jadi saya belajar Ustaz. Jadi saya, ini benar-benar sesuatu yang saya benci, tapi saya kan nggak mungkin saya keluar lagi. Saya udah masuk. Akhirnya saya belajar, ya di situ saya belajar, ternyata saya punya, ya bisa inilah, bisa ngomong, bisa ini, karena dulu saya kutu buku, jadi akhirnya itu saya jalankan dari perjalanan saya kerja, akhirnya saya bisa punya usaha sendiri,
Akhirnya saya punya apa? Ya jadi punya usaha, ya punya perusahaan, kan begitu. Bung Rio, itu mungkin sekali Ustaz Ipong ya, kayak mungkin saya sharing bahwa Allah itu sayang sama kita. Jadi Amin. Kita selalu serahkan semua. Jadi kita jangan berprasangka buruk. Jadi Allah sesuai dengan prasangka kita. Jadi apa-apa kita itu udah takdir Allah. Amin ya Allah. Karena itu mengimani takdir kan bagian dari rukun iman kita, sehingga kita takdir dan dipikir bahwa Allah menakdirkan buruk, nggak mungkin. Pasti baik. Ada sesuatu di balik itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Tuh, Bung Rio. Mudah-mudahan apa yang saya ini bisa menjadi ini ya, karena itu saya rasakan sendiri dan sesuatu ketika saya tadi saya katakan itu saya pun bahwa semakin saya cinta sama Allah. Amin. Dan saya berjana itu saya masya Allah saya bilang. Jadi apa sesuatu yang luar biasa itu saya rasakan dalam hidup saya. Jadi saya Bung Rio apa dengan ketika Bung Rio kembali ke fitrahnya itu Bung Rio benar-benar bisa menjalankan dengan baik, ya menjalankan dengan baik. Tapi itu memang perjuangan. Nah, tapi saya harapkan doa. Kekuatan kita doa. Kita doa kepada Allah. Kita semua berserah kepada Allah. Itu kunci yang akan kita ini. Karena saya sudah merasakannya, saya bisa bercerita. Karena saya sudah merasakannya. Ini Bung Rio. Ya, cukup. Saya Ipong ya. Oke. Maaf ya, sedikit agak panjang nih. Karena saya cerita. Karena saya merasakan. Saya ingin berbagi aja. Amin. Bahwa kenapa ini kemudian semakin dan kita menggali ilmu, makin kita menggali ilmu, kita akan merasakan bahwa kebenaran Islam itu tidak bisa diragukan 100%. Ya benar ya saya Insyaallah. Gitu. Jadi kita akan mengucapkan kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Nanti Bung Rio ikutin saya, kemudian nanti kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Mungkin Bung Rio ikuti saya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Saya. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Ghafurur Rahim, ya Arhamar Rahimin. Hari ini Engkau yang mengambil Rio untuk menjadi bagian dari berkah-Mu ya Allah. Bukan karena kami manusia ya Allah, tapi karena hidayah-Mu semata ya Allah. Karena itu kami naikkan, mengangkat tangan kami dengan menaikkan rasa syukur kepadamu ya Allah. Bahwa hari ini Engkau percayakan kami untuk menerima saudara kami pulang kepada kami ya Allah. Dan Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk menjadikan saudara kami ini Rio menjadi bagian dari kehidupan Islam sebagai keluarga besar ya Allah. Engkau mengampuni semua dosa-dosa Rio ya Allah. Engkau jadikan Rio sebagai manusia yang baru ya Allah. Walaupun dosanya Rio semerah kirmizi ya Allah, Engkau pulihkan dia putih seperti salju ya Allah. Ya Allah, Engkau yang memilih dia untuk menjadi seorang muslimin. Dan kami imani Engkau yang menjaga Rio ya Allah. Engkau yang memagari Rio dengan keislaman, dengan iman ya Allah. Jika masih ada keluarga atau kerabat atau sahabat yang dekat dengan Rio yang masih tidak bisa menerima keislaman Rio, ya Allah, hari ini Engkau lembutkan hati mereka. Dan insya Allah kami beriman kepadamu ya Allah, bahwa suatu saat orang-orang yang keras terhadap iman Islam Rio akan bersama-sama dengan Rio sholat dan mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami yang datang di sini semua pun kami tidak datang dalam keadaan tidak punya masalah. Engkau lihat ya Allah, di pundak kami ada masalah ya Allah.
masalah di kehidupan ekonomi kami, kesehatan kami, keluarga kami, hubungan antar famili, hubungan antar rekan kerja, hubungan usaha kami, ya Allah, hubungan tetangga kami di dalam lingkungan kami, ya Allah. Lihatlah pundak kami berat menanggung beban ini, ya Allah. Karena itu kami imani Engkau hari ini mengangkat beban kami, ya Allah. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Jika ada keluarga kami yang sakit, Engkau sembuhkan, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ya Allah, orang tua kami, ya Allah, ya Allah, ampunilah mereka, cintailah, sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka mencintai kami sewaktu kami masih kecil, ya Allah. Ya Allah, berikan kami semua termasuk Rio, ya Allah, rizki yang banyak, yang berkah, yang hanya bersumber daripadamu, ya Allah, agar kami tidak bergantung kepada sesuatu atau seseorang selain kepadamu, ya Allah. Di akhir ujung doa kami ini, ya Allah, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah, ya Allah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Selamat datang, brother. Bagaimana rasanya? Sudah syahadat? Sudah lega rasanya? Ya, Alhamdulillah. Ini insya Allah habis ini kami akan selesaikan semuanya secara adat dan termasuk perihal soal kelaki-lakian, bukti bahwa laki sejati, pengikut Yesus yang sejati. Lukas pasal 2 ayat 21. Oh, iya, Yesus bersunat. amin. Maka Mas Mario juga akan bersunat. Amin ya Allah. Demikian kita akhiri. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.